Saudara-saudara sekalian, mungkin beberapa hari yang lalu saudara dengar saya bicara dengan duta besar Jepang. Dia tanya kepada saya dalam satu forum, dia tanya, Bapak bicara bahwa Indonesia negara yang menghormati perdagangan bebas, tapi ternyata Indonesia menghalangi ekspor bahan-bahan tertentu. Saya mengerti maksud dia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan. Karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Saya jelaskan ke beliau. Yang mulia, kita setuju perdagangan bebas. We support free trade, but we want fair trade. Ini ada Menteri Perdagangan. Kita mau perdagangan bebas, tapi kita mau perdagangan adil. And saya bilang kita mau level playing field. Kita mau kalau main sepak bola, lapangannya datar dong. Jangan main sepak bola, ya kan? Datar pihak sono lebih tinggi dari gol kita. Ya lebih gampang bola ke sini, ya kan? Saya katakan ada di YouTube. Your Excellency, saya bilang, we want to be like you. Saya bilang, kita mau ikut kamu, kita mau seperti kamu, kita mau rakyat kita sejahtera. Kita mau rakyat kita tidak menerima UMR. Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Dan saya cerita, saya lihat dengan mata saya sendiri, seorang bapak-bapak umurnya 70 tahun masih narik becak. Saya bilang, do you know what the becak is? It is a, saya salah ngomong, rickshaw, sebetulnya trishaw, pokoknya ya gitu-gitulah. 70 tahun narik becak. Luar biasa, saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak umur 70 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh. Malu. Saya sebagai mantan jenderal malu. Saya sampaikan ke duta besar Jepang. Saya hormat sama Jepang. Saya kagum sama Jepang. Saya mau seperti Jepang. Tapi kita, maaf, tidak bisa kita jual lagi kekayaan kita murah, gelondongan. Kita mau olah semua kekayaan kita di Indonesia. Dan saya katakan kepada beliau, tapi saya juga masih sopan. Ya, saya walaupun mantan prajurit, tapi masih ada agak sopan lah saya kira-kira. Benar ya Pak Sekum? Saya udah agak berubah gitu sekarang ini. Saudara-saudara, benar. Saya diberitahu oleh Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antara dua negara. Masa selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan. Berapa juta motor tiap tahun kita izinkan. Televisi, Hitachi. Tapi kita mau jual pisang saja, mereka tidak izinkan. Jual pisang. 5 menit. Udah setengah jam.
Ini baru pembukaan. Baik, saya langsung ya. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo Gibran dan seluruh tim kita, esensinya adalah, saya coba 5 menit ya, melanjutkan fondasi yang sudah kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Ya, itu. Tapi dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Kita mau transformasi. Kita mau jadi negara maju. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan pertanyaan apa bisa? Saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan. Saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari semua partai koalisi dan non partai. Kerja keras, kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program. Kita punya 8 asta cita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas, dan kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali ya. Contoh, pohon-pohon sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020, 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi COVID, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib suatu bangsa. Kita sekarang, ya coba, nikel akan kita naikin jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang, tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut, pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga, naik puluhan kali. Lanjut, boksit. Boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut, timah. Lanjut, baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, ini para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua
anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting, dan kita akan bantu orang miskin Indonesia. Anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.